Kondisi Galaskai Andriansyah yang selamat dari kecelakaan maut menjadi perhatian dari banyak pihak termasuk keluarga besar mereka. Lantas, siapa yang akan mengasuh Gala pasca ditinggal oleh Vanessa dan juga Bibi? Benarkah kakek dan nenek Gala siap untuk mengasuhnya atau justru akan diasuh oleh pengusaha dari Surabaya? Dan seperti apa psikolog melihat kondisi kejiwaan Gala pasca mengalami kecelakaan maut dan juga ditinggal selamanya oleh Vanessa dan Bibi? Tidak hanya khawatir akan kondisi Gala ke depannya, para sahabat pun juga mengungkap kenangan indah bersama Vanessa dan Bibi semasa hidupnya. Selain Joanna, sang manajer yang mengungkap keharuan saat Vanessa merayakan ulang tahun secara sederhana pasca bebas dari penjara, teman-teman artis pun juga mengungkap sisi lain dari kehidupan Vanessa dan juga Bibi yang begitu tegar saat menghadapi masalah. Dari indahnya kenangan para sahabat bersama Vanessa dan Bibi yang kini berubah menjadi duka, lantas seperti apa rekaman kebahagiaan almarhumah Vanessa dan almarhum Bibi saat dikaruniai anak yang diberi nama Galaskai Andriansyah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah duka yang mendalam atas kepergian Vanessa Angel dan Bibi, keajaiban pun terjadi atas buah cinta mereka yang selamat, Galaskai Andriansyah, dalam kecelakaan di Tol Jombang pada hari Kamis 4 November kemarin. Gala yang mengalami luka memar di kepala belum paham dengan apa yang terjadi sekarang ini. Lantas, bagaimana dengan masa depan Gala pasca ditinggal selamanya oleh Vanessa dan Bibi? Menurut pengakuan Joanna, sang manajer dan juga keluarga kemarin, Gala pun akan diasuh oleh orang tua Vanessa dan juga Bibi. Tapi benarkah ada pengusaha dari Bali dan juga Surabaya yang ingin mengadopsi Gala? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah anak kami Vanessa Azania atau Vanessa Angel dan Bibi yang mengalami kecelakaan di tol Surabaya, Jombang ya. Untuk Gala, alhamdulillah cucu kami selamat dan kemungkinan tidak dibawa bareng bersama jenazah Vanessa dan Bibi. Kemungkinan besok melalui pesawat terbang yang ada di sana mewakili keluarga kami, supir dan pembantu dan yang jaga Gala. Gala besoknya. Gimana? Alhamdulillah, cuman hanya memar saja. Luka ringan aja. Alhamdulillah luka ringan. Gala masih dalam perawatan memang. Ya, sudah ya. Gala juga dipulangkan besok kan, Pak? Ya, besok Gala kakek ya. Udah pasti nenek kakeknya gitu, nenek kakeknya. Udah pasti nenek kakeknya. Ya kalau mau dibilang yang mau ngurus siapa, banyak. Termasuk tadi banyak pengusaha-pengusaha dari Bali dan Surabaya tuh ada kontak saya juga untuk menawarkan diri bahwa mereka mau urus Gala. Ya kita harus hargain lah. Gala masih punya kakek nenek gitu ya. Pasti mereka sanggup ngurusin kok. Gala besok pulang. Gala pulang. Pokoknya jika kita diberikan kesempatan kita siap pokoknya itu aja. Ya, oke ya, makasih ya. Saya cari tahu tadi di mana kabar Galanya, kabar si anaknya, dan ternyata anaknya selamat dan sedih juga sih dengan berita ini. Yang mudah-mudahan pokoknya kita doain deh, mudah-mudahan anaknya jadi anak yang sehat, anak yang sukses, anak yang
kuat, anak yang baik. Itu aja sih doanya deh. Kehilangan kedua orang tua di usia yang masih kecil akibat kecelakaan maut. Seperti apa psikolog melihat kondisi kejiwaan Gala ke depan? Benarkah Gala yang sudah bisa berbicara akan merekam peristiwa yang terjadi pada saat ini dan akan berdampak pada psikologinya di masa datang? Atau justru hal tersebut bisa diatasi karena usianya yang masih sangat kecil? Setiap tahapan usia itu punya cara-cara dan persepsi yang berbeda ketika menerima sebuah stresor. Stresor itu adalah sebuah kejadian yang mungkin tidak disangka-sangka dan mungkin saja menimbulkan sebuah luka gitu, dalam artian kejadian yang berupa bencana, berupa kehilangan atau berupa kondisi-kondisi di mana ada kondisi yang harus berubah, itu pun bisa menjadi sebuah stresor. Jadi ada beberapa hal penting nih yang perlu kita titik beratkan untuk membantu si Gala untuk bisa pulih dari kondisinya. Misalnya saja ketika kondisi sudah lebih stabil dan kondusif, kita perlu mencari tahu bahwa apakah dia mengalami, bagaimana pandangan dia terhadap kecelakaan itu sendiri. Jadi bisa dicoba dicek dengan bunyi keras ataupun seberapa jauh dia bisa menceritakan kembali, karena kalau memang anaknya sudah walaupun masih kecil tapi sudah bercerita, dia kan proses pikirnya sudah berjalan ya. Jadi bagaimana dia menceritakan kembali kejadiannya lewat teknik-teknik tertentu yang disesuaikan dengan anak-anak. Yang kedua selain dari kejadiannya adalah bagaimana sikap dia atau perilaku dia dan emosi dia ketika sehari-harinya di rumah bersama orang lain yang mungkin berubah nih, yang dulunya sama orang tuanya terus sekarang harus berubah gitu. Jadi kita harus aware dalam dua aspek itu dan mungkin aspek-aspek lainnya seperti itu. Memang semakin kecil anaknya biasanya kemampuan mereka beradaptasi itu lebih cepat lah dibandingkan kalau mungkin traumanya terjadi ketika anak ini sudah bisa memproses sesuatu gitu, memproses sesuatu sesuai pemikirannya yang lebih matang ini. Itulah yang kadang membentuk sebuah trauma ataupun luka. Tapi selama anak itu mungkin belum paham atau mungkin masih bayi, misalnya kayak umur di bawah 1 tahun, dia mungkin lebih bisa beradaptasi ketika harus hidup sama orang lain dan gak ketemu papa mamanya lagi, seperti itu. Prihatin dengan kondisi Gala yang ditinggal oleh kedua orang tuanya akibat kecelakaan maut. Lantas, seperti apa kenangan para sahabat dan juga sosok Vanessa serta Bibi semasa hidupnya? Apa yang membuat para sahabat menangis? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi sehari 2 kali di YouTube channel kesayangan kamu. Banyak orang yang mengkhawatirkan nasib Gala pasca ditinggal pergi selamanya oleh kedua orang tuanya. Di sisi lain, Joanna sang manajer dan para sahabat pun juga mengungkap kenangan akan sosok Vanessa dan Bibi yang pernah mereka kenal. Joanna mengungkap kenangannya saat Vanessa keluar dari tahanan di Jawa Timur, di mana mereka pun langsung merayakan ulang tahun Vanessa secara sederhana di rumahnya. Di tengah kondisi yang memprihatinkan pada saat itu, kepada Joanna, Vanessa tidak meminta kado mahal, tetapi ia hanya meminta makanan kesukaannya. Tangis haru mereka pun ketika itu pecah karena bisa menikmati kebahagiaan di saat yang sulit. Waktu dia keluar dari tahanan yang terakhir ini, dia ulang tahun.
Dia telepon aku pakai telepon di dalam rutan. Dia minta ayam woku. Aku nggak minta hadiah ini itu, aku minta ayam woku. Aku buatin, aku masakin, diantar sama bibi. Terus besok paginya dia video call udah ada di rumah gitu. Ya itu kita pecah nangisnya kayak apaan tahu gitu. Cuman memang kami berdua sama-sama komit, memang apapun kedekatan kita nggak pernah kayak orang-orang yang update di medsos itu nggak. Memang aku sama dia ngejaga banget, jadi memang kedekatannya itu kayak ya dibilang kayak ibu dan anak. Keluarga sini pun tahu, keluarganya Vanes dan Bibi tahu saya gimana ngurus mereka. Namanya ditinggal sama keluarga gitu loh, ditinggalnya bukan ditinggal pergi yang kembali lagi. Jadi pasti mereka shock lah, sedih banget. Begitu kan yang meninggal ini kakak pertama ya, kakak kesayangan mereka juga. Lagi bisnis bareng sama adik-adiknya, bisnisnya udah mulai naik, terus kakaknya pergi ya. Kurang lebih situasinya ya shock lah, sedih. Kita semuanya kaget, stres, shock, udah pasti. Itu cuman ya sekarang yang dibutuhin memang doa sih yang terbaik, doa dan doa. Itu nggak bisa bikin apa-apa lagi selain doa dan memberikan perhatian juga untuk Gala sih. Vanes cuma bilang sama saya capek. Saya bilang sama dia, ya kalau kamu capek makanya istirahat. Kenangan tidak terlupakan bersama almarhumah Vanessa Angel juga mengalir dari teman-teman artis. Ya, mereka memiliki kesan yang luar biasa terhadap sosok Vanessa semasa hidupnya. Di mata mereka, almarhumah adalah perempuan yang selalu tegar dan juga tenang dalam menghadapi rumitnya masalah hidup dan selalu saling support dengan sang suami di tengah kondisi apapun, serta peduli kepada tetangga. Kita kan satu komplek gitu kan, ya kita kan cuman beda 3 rumah ya gitu. Jadi waktu dia datang juga dia kan kelonongan juga ke rumah, terus kita juga nyamperin dia juga gitu. Jadi ya dibilangin dekat ya, kita memang secara rumah deket banget gitu. Jadi ya terus dia juga lagi ngajakin olahraga bareng gitu, terus ya sama-sama lah gitu. Kita juga suka ngajak makan bareng gitu, kayak gitu-gitulah. Jadi cukup kaget dan cukup shock karena ini pasangan baik sekali ya sebagai suami istri. Terus ya gitu banyak hal yang kita pelajarin dari dia juga gitu, karena selalu tegar gitu ngadepin masalah. Terus kayak ada masalah apapun juga kayaknya dihadapinnya dengan ya berceritanya tuh dengan tenang gitu. Terus kayak ya udahlah Kak, mau diapain gitu, mau kita mah jalanin aja gitu. Iya pasti mereka berdua itu kayak sosok yang ceria gitu, terus udah gitu selalu ngebantu teman-teman, kayak nggak pernah hitung-hitungan lah orangnya gitu. Dan aku sih ngeliatnya mereka tuh kayak sosok dua pasangan yang memang berusaha keras banget gitu untuk berjuang untuk hidup mereka, untuk hidup anak-anak mereka gitu. Dan sedih banget sih dengan kejadian ini gitu ya. Tapi mudah-mudahan di balik semua ini memang udah yang terbaik gitu. Buat aku sih mereka orang-orang hebat ya, dengan segala macam cobaan hidup yang ada gitu, dengan segala macam ujian yang ada gitu. Dan juga Bibi sebagai seorang suami, dia sangat melindungi istrinya, sangat melindungi anak-anaknya, sangat berjuang untuk mereka gitu. Di saat kondisi yang memang kita semua harus survive juga, mereka juga sangat berjuang. Dan yang paling penting mereka itu adalah orang yang sangat gampang berbaur dengan orang-orang. Mereka orang yang sangat supel, sangat ramah, nggak pilih-pilih sama siapa-siapa. Terus juga mereka juga kalau ngebantu orang juga itu benar-benar tulus gitu. Jadi semua masih rasanya ya masih kaget, masih rasanya mereka masih ada dan sebelum mereka berangkat ya. Malamnya sebelum mereka berangkat. Mantap. Ya. Itu
ngapain malam itu ngapain sih sebenarnya? Ada acara apa gitu? Ada acara, kita ada acara bareng. Bibi orang baik, mereka punya good vibe di sekitaran kita. Mereka orang baik banget, luar biasa, pasti aku kehilangan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf ya, saya kaget banget dengar kabar ini. Tadi baru dikasih tahu kabar ini. Saya nggak kenal secara pribadi sama beliau, tapi karena Masya Allah ya Allah berikan beliau orang banyak kenal, sehingga beberapa kali adalah kabar-kabar dari beliau yang kita dengar. Jadi ketika mendengar kabar itu pertama kali yang saya langsung tanya anaknya gimana gitu. Ternyata ya tadi teman-teman wartawan bilang kita nggak tahu juga. Kita nggak tahu kabar itu, tapi kalau itu memang betul apa yang disampaikan oleh teman-teman, umur nggak ada yang tahu teman-teman sekalian. Jadi kita berdoa semoga semuanya dari Allah kembali kepada Allah. Seperti ayah saya meninggal mendadak. Hari ini kita ketemu sama orang, besok kita ketemu sama orang. Mungkin beberapa hari kemudian kita nggak ketemu lagi. Tapi yang jelas kalau berita itu benar, semoga Allah mengampuni semua kesalahan. Allah memberikan kasih sayangnya. Allah menempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga si Ade ya, karena anaknya juga kita punya anak-anak kecil gitu ya, diberikan kekuatan, sehat sayang dan terus tumbuh besar dan membanggakan orang tuanya insya Allah. Berita ini mengagetkan kami, jadi kami menyampaikan turut berduka cita untuk seluruh keluarga besar Vanessa Angel dan suaminya insya Allah. Dari kenangan para sahabat akan sosok Vanessa dan Bibi semasa hidup. Lantas, seperti apa rekaman kebahagiaan Vanessa dan Bibi dengan hadirnya gala Buah Cinta Mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saya Dul Jalani, saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Begitu banyak kenangan indah dari para sahabat akan sosok almarhumah Vanessa dan almarhum Bibi yang kini berubah menjadi duka mendalam. Ya, kenangan indah lainnya adalah kebahagiaan keduanya saat dikaruniai buah cinta yang mereka beri nama Gala. Hal ini pun membuat hati sahabat dan juga keluarga menjadi terenyuh. Di bulan September lalu, Vanessa dan Bibi menceritakan tumbuh kembang Gala yang sudah bisa bicara dan memiliki gigi. Bahkan belakangan ini, Gala sudah menjalani syuting endorse untuk beberapa produk. Namun, Vanessa dan Bibi pun lebih selektif agar tidak memberatkan sang anak. Waduh, udah lincah banget ya, Mi, udah kesana kesini. Ya, perkembangannya udah bisa ngomong, udah bisa jalan, terus udah tumbuh gigi juga, udah mulai pintar, udah bisa ngerespon orang, udah tahu nama orang gitu. Jadi makin melesat sih perkembangannya. Itu susah-susah gampang ya, soalnya anak kecil itu kan mut-mutan. Jadi kadang kita lagi pengen ngerjain endorse, kadang hatinya lagi ngamut, mau nggak mau ya ke cancel. Tapi endorse-endorsean itu kadang ada yang ngerti, ada yang nggak ngertiin juga. Ya itulah kendalanya kalau. Ya tapi itu semua rezeki anak lah, rezeki anak. Demi cinta dan perhatiannya kepada sang buah hati, Vanessa bahkan rela untuk mengurangi job syuting agar bisa mengasuh Gala sembari menjalani bisnisnya sendiri dan juga mengurus suami. Tapi di sisi lain, kepergian mereka untuk selamanya tentu saja menjadi kehilangan yang amat dalam bagi Gala akan cinta dan kasih sayang orang tuanya. Namun Tuhan yang Maha Tahu tentu punya rencana yang indah untuk Gala ke depannya. Kesibukannya yang ngurus anak, yang pasti ngurus keluarga, ngurus kerjaan,
ngurus bisnis, itu aja sih. Aku udah nggak ambil FTV lagi. Tapi ada FTV. Tawaran sih ada, cuman karena aku udah punya anak, aku tahu jam FTV kalau syuting kayak gimana, jadi aduh nggak sanggup ninggalin anak sebentar aja, sekarang udah kepikiran. Tapi yang FTV yang 2 hari bisa lah. Ya tapi tar dulu lah, masih mikir-mikir karena aku harus full time sama anak kan sekarang, terus harus ngurusin suami juga, harus ngurusin bisnis. Aku lebih fokus ke dagang sih. Fokus ke dagang sih, tergantung sih bener kalau tawaran bisnisnya gede angkanya, ya kita fokus ke bisnisnya. Tapi kalau misalnya masih 50-50 emang ngurusin anak sama bisnis, aku masih ngurusin bisnis sih. Alhamdulillah itu rezekinya anak kayaknya. Pas dia lahir berubah rezekinya, dikit-dikit naik, meskipun barang yang kita jual kan nggak terlalu mahal, tapi ya itu continue terus. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.